Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu senantiasa diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan juga selalu diberikan keselamatan serta kemudahan dalam setiap aktivitasnya. Dalam kesempatan kali ini, admin mau menceritakan sebuah kisah dari perjalanan seorang manusia yang sangat mengerikan dan baru-baru ini sempat muncul kembali hingga menggemparkan di beberapa media sosial. Peristiwa itu terjadi kepada seorang wanita yang berparas sangat cantik yang berstatus sebagai seorang janda desa yang tersohor di tempat tinggalnya. Wanita yang berumur masih muda itu ditemukan dalam keadaan yang sudah sangat mengenaskan. Dia terlilit sebuah tali tambang yang terbentang sepanjang lehernya, dan mulutnya juga mengeluarkan banyak sekali busa yang beraroma minuman yang beralkohol. Dari kesaksian beberapa warga yang melihat langsung kondisi dari korban, mereka melihat bahwa perut si wanita itu tampak besar dan di bagian kemaluannya terdapat bercak merah yang cukup banyak. Hingga setelah dilakukan penyelidikan dan investigasi terhadap si wanita tersebut, para petugas kepolisian memastikan bahwa korban sedang mengandung seorang bayi di dalam perutnya. Dan atas hal itu juga menjadi alasan atau motif peristiwa eksekusi terhadapnya. Pelaku yang menghabisi si wanita adalah seorang remaja yang masih seorang pelajar di sekolah menengah kejuruan. Dia memiliki hubungan spesial dengan janda muda itu, sampai mereka melakukan aktivitas seksual seperti sepasang suami dan istri. Si pelaku mengaku merasa terkejut dengan kehamilan dari pacarnya itu, hingga dia merasa bingung karena masih menjadi seorang pelajar dan belum bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku kemudian mengambil jalan pintas. Dia memilih menghabisi si wanita beserta anak yang ada di dalamnya. Dan dari dalam pemikiran remaja tanggung tersebut, dia akan terbebas dari segala masalah yang sudah diperbuatnya. Sebuah ironis dari kisah seorang manusia yang sangat memilukan, sebuah realita tentang gaya pacaran zaman sekarang yang sudah di luar batas. Remaja memang memiliki pemikiran yang masih sangat sempit, mereka terkadang berbuat tanpa melihat resiko besar yang ada di depan matanya. Dalam kelanjutan dari kisah ini, admin akan menceritakannya secara utuh menurut informasi yang admin sudah kumpulkan. Sebuah kisah perjalanan seorang remaja yang masih berstatus pelajar. Dia menjalani hubungan dengan seorang janda hingga menghamilinya. Dan kisah itu berakhir pada sebuah eksekusi yang sangat mengerikan di sebuah pinggir sungai. Pada tahun 2019 di bulan November di tanggal 30. Semoga atas kejadian ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang sangat penting. Terlebih orang tua yang memiliki anak yang masih remaja. Pembelajaran tentang seksual harus segera ditanamkan, dan juga harus mendidik anaknya bertanggung jawab atas apa yang sudah diperbuatnya. Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa artikel di pos berita nasional, diketahui bahwa wanita yang menjadi korban atas kekejaman tersebut bernama Aidatul Ijah yang berusia sekitar 19 tahun. Dan bertempat tinggal di desa Ngumpak di Kabupaten Bojonegoro di Provinsi Jawa Timur. Aidatul Ijah adalah seorang yang berstatus janda dan sudah memiliki seorang anak yang masih sangat kecil. Dia berpisah dengan mantan suaminya karena masalah ekonomi dan beberapa kekerasan secara fisik. Aidatul Ijah tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Dia masih dibantu dalam memenuhi segala kebutuhan hidup beserta dengan anaknya. Sebagai seorang janda muda, Aidatul Ijah sebenarnya terkenal di mata tetangga adalah seorang yang berperilaku yang baik dan sopan. Pemahaman agama yang kuat dari kedua orang tuanya membuatnya juga masih memakai pakaian yang agamis di ruang lingkup hidupnya. Namun meskipun begitu, jiwa muda dari Aidatul Ijah masih memaksanya untuk melakukan sesuatu yang di luar batas dari norma agama. Dia terkadang keluar rumah hingga larut malam dan di belakangan ini dia juga sering pulang dalam keadaan yang mabuk-mabukan. Kedua orang tua dari Aidatul Ijah menduga bahwa itu adalah pengaruh buruk dari pacarnya yang masih berstatus sebagai seorang remaja tanggung. Awalnya mereka sempat melarang anaknya itu berhubungan dengan pacarnya, namun karena mereka tidak bisa mengontrol anaknya lebih jauh, mereka akhirnya seperti membiarkan pergaulan bebas yang terjadi terhadapnya. Hingga hal itulah yang kemudian disesalkan oleh mereka, karena atas pembiaran tersebut membuat anaknya harus dieksekusi dengan cara yang sangat tragis. Terlebih pelakunya adalah pacar dari anaknya itu sendiri. Mereka benar-benar sangat menyesal kenapa dulu tidak melarangnya berkomunikasi dengan remaja tanggung itu. Dan hal itu akan menghindarkannya dari sebuah eksekusi yang menyakitkan tersebut. Kejadian yang mengerikan itu berawal dari kesaksian salah seorang warga yang sedang melintas di sebuah jalan di pinggiran sungai. Saat itu dia tidak sengaja melihat sebuah penampakan yang dari kejauhan seperti tubuh seorang manusia. Warga yang bernama samaran Jatmiko itu kemudian langsung berjalan. Dia ingin mencoba untuk lebih memastikan apa yang sebenarnya tertangkap oleh penglihatannya.
Hingga setelah berada sekitar 5 meter dari penemuannya tersebut, Jatmiko benar-benar sangat terkejut dan dibuat tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Saat itu jalan setapak yang berada di pinggiran sungai tersebut sangat gelap dan di sana terdapat tubuh seorang manusia yang sedang dalam keadaan terkapar dan sangat tidak berdaya. Jatmiko secara refleks langsung menempelkan tangannya ke hidung dari tubuh itu untuk mencari udara yang berhasil terhirup di paru-parunya. Namun sayangnya si wanita ternyata sudah tidak bernapas, dia nyatanya telah berada pada dimensi lain dari kehidupan. Beberapa luka lebam berada di tubuhnya, si wanita juga tidak mengenakan sehelai pun busana yang menutupi dua payudara miliknya dan Jatmiko langsung menduga bahwa tubuh itu adalah korban dari persetubuhan secara paksa. Pada malam yang sunyi itu, Jatmiko kemudian memanggil beberapa warga yang lain yang tinggal di sekitar bantaran sungai. Dia juga melaporkan atas penemuan itu ke petugas terkait. Hingga beberapa menit kemudian petugas kepolisian bersama dengan tim medis akhirnya datang ke sana. Mereka selanjutnya mengamankan lokasi kejadian dan membawa tubuh itu untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam. Para warga yang sudah berkerumun di tempat perkara merasa sangat terkejut karena ini adalah kejadian yang pertama kali di tempat tersebut. Salah satu warga juga mengenali identitas dari korban itu, dia tinggal di desa sebelah yang tidak jauh dari bantaran sungai ini. Pihak kepolisian kemudian bergerak dengan sangat cepat, mereka meminta beberapa keterangan dari warga di sana dan melakukan pemeriksaan di sekitar pinggiran sungai tersebut. Hingga beberapa bukti akhirnya bisa didapatkan, sebuah senjata tajam hingga satu botol minuman yang beralkohol mereka temukan. Sementara itu tubuh si wanita kemudian ditangani oleh pihak medis. Dan terdapat beberapa kekerasan fisik di tubuhnya. Hidung dari si wanita itu juga berdarah dan di dalam lambungnya terdapat cairan alkohol yang cukup banyak. Petugas medis kemudian mengambil kesimpulan awal bahwa si wanita terlebih dahulu dicekoki beberapa gelas minuman keras hingga kemudian diperkosa sampai beberapa kali. Hingga berselang beberapa jam berikutnya, pihak medis akhirnya bisa mengidentifikasi identitas dari korban. Dia adalah seorang wanita yang bernama Aidatul Ijah yang berusia sekitar 20 tahun. Dan korban ternyata sedang mengandung seorang bayi di dalam perutnya. Dari hasil visum di tubuh dari korban dan beberapa bukti yang didapatkan dari tempat perkara, pihak kepolisian akhirnya berhasil menyelidiki seorang pria yang menjadi terduga pelaku. Pria itu masih berstatus sebagai seorang pelajar dan dia memiliki hubungan yang istimewa dengan korban. Hingga sekitar 10 petugas kepolisian selanjutnya melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap remaja tanggung itu dan akhirnya dia berhasil diamankan di rumah orang tuanya. Remaja yang masih berumur 17 tahun tersebut kemudian dibawa ke kantor kepolisian di wilayah Jawa Timur. Dan dalam beberapa kali interogasi dia akhirnya mengakui semua perbuatan yang sudah dirinya lakukan. Menurut keterangan di sebuah artikel berita, meskipun pelaku melakukan tindakan yang sangat kejam, namun remaja yang masih berstatus sebagai seorang pelajar itu mendapat bantuan hukum dari Komisi Perlindungan Anak. Hingga identitas lengkap dan alamatnya pun tidak boleh dibuka ke publik dan harus disembunyikan. Singkat cerita, di hadapan pihak kepolisian, remaja yang berinisial ST itu kemudian diinterogasi dan dilakukan penyelidikan atas apa yang sebenarnya terjadi. Remaja itu selanjutnya menjelaskan perihal kronologis yang terjadi. Dia mengungkapkan bahwa dirinya memang memiliki hubungan yang spesial dengan janda muda tersebut. Dan mereka menjalin hubungan sekitar beberapa bulan lamanya dan jalinan cinta itu seperti pasangan remaja yang lainnya. Meskipun ST mengetahui perihal status dari Aidatul Ijah, dia tetap menaruh hati yang cukup dalam dan menjanjikan keseriusan terhadapnya. Hingga hubungan di antara keduanya berlanjut pada sebuah asmara yang gelap, remaja itu berulang kali mengajak pacarnya untuk melakukan sebuah persetubuhan yang mesra. Dan janda muda yang haus akan kasih sayang itu seketika langsung tergoda, dia akhirnya memberikan sepenuhnya yang dimiliki untuk dinikmati oleh remaja tanggung tersebut. Tidak ada alasan bagi Aidatul Ijah untuk menolak, dia juga menikmati hubungan dengan pria 17 tahun itu dengan penuh rasa kasih sayang. Hingga hubungan di antara keduanya berada pada satu klimaks yang luar biasa hebat, persetubuhan di antara mereka menciptakan sebuah permasalahan. Karena hubungan di atas ranjang kasur itu dilakukan berkali-kali, Aidatul Ijah akhirnya harus kebobolan dan hamil di luar nikah oleh remaja 17 tahun tersebut. Saat itu Aidatul Ijah benar-benar sangat panik, dia kemudian terus-menerus menekan dan mengancam pacarnya agar segera bertanggung jawab. Hubungan yang awalnya manis dan penuh kasih sayang itu seketika dipenuhi dengan drama tangisan dan amarah di antara keduanya.
ST merasa bahwa kejadian dan permasalahan ini sangat mengancam dirinya, terlebih dia masih duduk di bangku sekolah menengah kejuruan dan memiliki seorang anak akan merusak masa depannya dengan begitu saja. ST kemudian berpikir dengan sangat keras, dia mencerna semua permasalahan yang ada di depannya itu. Hingga sebuah bisikan dari kerajaan iblis akhirnya masuk ke telinganya, sebuah bisikan tentang solusi untuk mengakhiri permasalahan ini dengan sangat cepat. ST menghela napas yang cukup panjang, dia akhirnya menuruti semua perkataan iblis itu dan kemudian merencanakan rencana jahat terhadap pacarnya. ST selanjutnya menelpon Aidatul Ijah, dia kemudian mengajaknya untuk bertemu dan berjalan-jalan pada malam itu. Aidatul Ijah yang memang ingin meminta penjelasan status kehamilannya, kemudian menyetujui ajakan dari ST dan dia dibonceng dengan menggunakan sepeda motor. ST selanjutnya mengajak pacarnya tersebut ke sebuah jalan di pinggiran sungai, mereka kemudian mencari tempat untuk duduk yang berjarak lumayan jauh dari rumah penduduk desa. ST kemudian mengambil sebuah botol minuman beralkohol yang dibawanya dari rumah, dia mengajak pacarnya untuk minum bersama dan merayunya agar perbincangan di antara keduanya berjalan dengan santai. Aidatul Ijah yang memang sangat mencintai remaja tanggung itu, dia selalu menuruti semua perintahnya meskipun itu membawa keburukan untuknya. Aidatul Ijah dan pacarnya akhirnya menikmati malam itu dengan sebotol minuman, mereka saling mengobrol satu sama lain dan menghangatkan suasana yang dingin tersebut. Hingga akhirnya ST kemudian menyusun strategi untuk rencananya itu. Dia melihat pacarnya sudah kehilangan setengah kesadaran. Namun sebelum melakukan eksekusi itu, ST ternyata sempat tergoda dengan tubuh indah milik janda muda tersebut. Di pinggiran sungai dan beralaskan rumput, ST dan Aidatul Ijah kemudian melakukan persetubuhan hingga sampai 2 ronde. Aidatul Ijah benar-benar sudah terdampak buruk. Dia melakukan semua kesalahan itu karena sebuah cinta yang begitu sangat kuat. Dan kejadian itu akhirnya berada pada puncaknya setelah melakukan hubungan badan dengan Aidatul Ijah. ST kemudian membekam mulut dan lehernya dengan kedua tangannya. ST benar-benar sudah memiliki tekad untuk menghabisi pacarnya. Di dalam kepalanya ini adalah salah satu solusi atas permasalahan di antara keduanya. ST juga mengambil sebilah pisau lipat di kantong celananya. Dia kemudian menusukkannya ke pinggang sebelah kanan dari pacarnya. Aidatul Ijah yang sudah sangat terpengaruh minuman yang beralkohol seperti tidak merasakan rasa sakit yang ada di tubuhnya akibat penyerangan itu. Menurut keterangan ST di kantor kepolisian, Aidatul Ijah sama sekali tidak melakukan perlawanan sedikitpun terhadapnya. Hingga saat dia mencekik lehernya menggunakan seutas tali tambang, Aidatul Ijah akhirnya menghembuskan napas terakhirnya dengan penuh kesunyian. Hingga setelah memastikan korban sudah tidak lagi bernyawa, ST kemudian melarikan diri dan meninggalkan pacarnya dalam keadaan yang tidak mengenakan sehelai pun busana. Saat itu pikiran dari ST sudah tidak karuan, dia tidak tahu apakah eksekusinya terhadap pacarnya tersebut adalah sebuah kebenaran dan kesalahan. Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa artikel di pos berita nasional, pihak kepolisian kemudian menjatuhi hukuman berat kepada ST, namun karena dia masih berada pada usia yang di bawah umur. Hukuman itu akan menyesuaikan dengan peraturan dalam Undang-Undang Komisi Perlindungan Anak dan ST dalam vonis awal didakwa selama 15 tahun kurungan penjara. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat penting, terlebih kisah cinta remaja yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. ST adalah salah satu contoh tentang pergaulan bebas dan dia mengambil sebuah keputusan sebagai seorang remaja yang belum cukup dewasa. Para orang tua dituntut untuk lebih mendidik seorang remaja karena mereka masih berpikiran dangkal dan belum memahami resiko besar atas perbuatan yang dirinya lakukan. Beberapa keterangan yang saya dapatkan diambil dari sumber artikel berita nasional. Jika ada kesalahan maupun salah dalam penulisan, saya berharap dikoreksi dan dimaafkan yang sebesar-besarnya.